Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Bata. Saya di sini berperan sebagai pembawa acara. Saya Risman Natif. Saya berperan sebagai dosen bahasa Indonesia. Dan saya Ikra Siti Usman berperan sebagai pengamat sosial. Kami dari kelas ITPA Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Bata dalam acara Edukasi Masa Kini. Topik kita kali ini yaitu eksistensi bahasa Indonesia. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi telah hadir bersama saya di studio Bapak Risman Natif. Beliau ini adalah dosen bahasa Indonesia di Universitas Negeri Gorontalo. Dan Bapak Setio Usman, beliau ini adalah salah satu pengamat sosial di Provinsi Gorontalo. Selamat pagi, Pak. Pagi. Di sini saya akan bertanya, apa fungsi bahasa Indonesia? Kita sudah mengetahui bahwa fungsi dari bahasa Indonesia itu sebagai alat komunikasi dan adaptasi sosial. Bagaimana pendapat Bapak tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri? Bisa dimulai dari Bapak saja, Bapak Risman. Ya, kalau menurut saya, bahasa Indonesia itu sendiri adalah bahasa persatuan yang menghubungkan antar suku dan berbagai latar belakang yang berbeda. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa resmi yang sudah diresmikan sebagai bahasa negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi, kedudukan bahasa Indonesia sangatlah penting di kehidupan kita sehari-hari. Kalau menurut dari Bapak saja, ya, kalau menurut saya fungsi dari bahasa Indonesia sendiri itu ada dua. Yang pertama itu alat untuk mengekspresikan diri kita. Maksud dari mengekspresikan diri kita itu yaitu kita mampu mengutarakan apa yang ada dalam hati kita dan pikiran kita kepada orang lain. Terus yang kedua itu sebagai alat kontrol sosial. Maksud dari alat kontrol sosial ini, bahasa Indonesia itu dapat mengontrol sikap, tingkah laku serta tutur kata kita dalam berkata-kata atau dalam berbicara sehari-hari. baik, berarti fungsi dari bahasa Indonesia sebagai alat penghubung dan alat kontrol sosial, dan banyak lagi fungsi lain seperti yang Bapak sebutkan tadi. Ya. Baik, bagaimana di zaman sekarang ini sudah banyak generasi muda yang menguasai bahasa asing. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu? Bapak Setif. Ya, kalau tanggapan saya, menurut saya itu sangatlah bagus. Karena pada zaman sekarang ini saya sudah perhatikan memang banyak yang menguasai bahasa asing. Contohnya bahasa Jepang, bahasa Inggris, terutamanya bahasa Inggris. Namun itu sangat disayangkan sekali jika mereka menggunakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tinggal di negara Indonesia, jadi kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, jangan mengutamakan bahasa asing. Ya, berarti ya seperti yang kita lihat sekarang, banyak sekali generasi muda yang sudah menguasai bahasa asing dan terutama itu bahasa Inggris, tapi justru mereka melupakan bahkan tidak bisa berbahasa Indonesia itu sendiri, padahal bahasa Indonesia ini sudah bahasa mereka. Ya. Lalu pertanyaan saya selanjutnya kepada Bapak Risman, seberapa pentingkah bahasa Indonesia ini? Ya, kalau menurut saya, bahasa Indonesia sangatlah penting karena kita adalah warga Indonesia. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa kita sehari-hari. Jadi Berarti orang yang belum bisa berbahasa Indonesia berarti dia bukan bangsa, belum cinta bangsa kita. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Baiklah, bagaimana pertanyaan saya terakhir ini sudah mulai sisi terakhir. ya, Bagaimana pendapat Bapak dari bahasa atau saran Bapak terhadap generasi muda yang sudah mulai melupakan bahasa mereka sendiri? Bagaimana saran Bapak untuk bisa melestarikan bahasa mereka itu? Bahasa Indonesia. kalau dari saya, saran untuk generasi muda Indonesia, mari kita sama-sama melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa kita sendiri. Karena
Seperti saya sampaikan di awal, bahasa Indonesia sudah diresmikan sejak kita merdeka sebagai bahasa resmi NKRI. Jadi, mari kita sama-sama lestarikan mari kita sama-sama lestarikan bahasa Indonesia dan banggalah berbahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Ya, kalau saya sendiri sangat singkat. Ya, itu yang pertama itu utamakanlah bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah kalian, dan yang terakhir itu kuasailah bahasa asing. Ya, saya kalimatnya sangat super dari Bapak Setio. ya, terima kasih. Jadi buat generasi muda, jangan pernah tinggalkan bahasa kita, karena bahasa kita adalah bahasa sehari-hari kita yang menghidupkan kita. Terima kasih untuk Bapak Setio dan Bapak Arisman karena telah hadir bersama saya di sini. Suatu kebanggaan besar buat saya. Selamat bekerja dan semoga sukses, Pak. Baiklah, kita sudah di penghujung acara. Saya Ahmad Tuan Bata, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itulah video diskusi dari kami mengenai mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih karena telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.